Welcome back di RF Channel on YouTube. Balik lagi bersama saya Ryan Filbert. Hari ini saya akan membahas salah satu boleh dibilang salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kita melihat prospek sebuah bisnis dan kita kaitkannya dengan kinerja perusahaannya, dan kita akan berakhir pada kinerja sahamnya yang bisa kita miliki di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari banyaknya sektor usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sektor barang konsumsi tembakau atau spesifiknya perusahaan rokok menarik untuk kita amati. Kenapa? Karena sejak pandemi COVID-19, harga saham-saham perusahaan rokok cenderung turun. Sebenarnya sebelum daripada pandemi ini juga sudah ada sejak tahun sekitar 2018 sampai 2019 cukup ada penurunan yang mungkin tapi tidak terlalu tajam gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah atau sedang berinvestasi pada perusahaan rokok mulai bertanya-tanya, apa saham perusahaan rokok masih layak untuk diinvestasikan atau tidak? Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulik mengenai dua perusahaan rokok yang terkenal di Indonesia. Yang pertama, tentunya kita akan mulai dengan cukai rokok dan fenomena rokok murah yang sedang terjadi di Indonesia. Beberapa waktu terakhir kembali beredar isu mengenai naiknya cukai rokok. Kenaikan cukai rokok memang merupakan agenda dari pemerintah dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok masyarakat. Selain juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Gara-gara cukai rokok naik, beberapa masyarakat juga justru berpindah dari rokok yang ada menjadi rokok yang lebih murah seperti itu. Rokok murah adalah rokok yang dijual tanpa pita cukai, alias dia tidak membayar pajak kepada negara, atau bisa kita katakan sesuatu yang tidak membayar pajak dan didistribusikan di negara kita, maka disebut ilegal. Apabila kita lihat sekilas, naiknya cukai rokok dan munculnya fenomena rokok murah ini punya potensi mengancam kinerja perusahaan rokok yang sudah melantai di bursa. Ini sama bayangkan dengan yang namanya orang pakai baju yang ada centang codet ya, centang itu, tapi dia banyak beli yang bajakannya, sehingga ya otomatis ya akan terdampak terhadap si aparel resminya seperti itu. Nah, apakah benar kedua kejadian ini mengancam kinerja perusahaan rokok yang sudah melantai di Bursa Efek? Nah, kita coba lihat lebih lanjut. Poin yang kedua adalah kondisi fundamental saham rokok itu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih kondisi daripada fundamental secara laporan keuangan dan kinerjanya? Yang pertama kita akan bahas dari gudang garam, yang kedua tentunya adalah HM Sampurna. Dari rentang 2018 sampai 2023, coba kita perhatikan pendapatan dan laba bersih dari kedua perusahaan tersebut. Mari kita perhatikan dari slide ini. Kita bahas dari sisi labanya terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan tampilan grafik laba dari gudang garam dan HMSP, memang tampak bahwa kedua perusahaan ini laba bersihnya kompak terus menurun sejak 2020 sampai dengan 2022. Mungkin kita bisa katakan bahwa ini termasuk sebagai efek dari pandemi ya. Nah, atau mungkin juga kemunculan rokok murah yang mulai mengganggu kinerja laba mereka. Tapi nanti dulu saya mau ajak teman-teman lihat dari sudut pandang satu lagi, yaitu dari sisi pendapatannya. Coba kita perhatikan. Sekarang kita coba lihat dari grafik pendapatan gudang garam dan HM Sampurna. Tahun 2020 pendapatan kedua perusahaan tampak kompak mengalami penurunan dibanding 2019. Tapi justru dari 2020 ke 2023 pendapatan kedua perusahaan tersebut malah naik. Dari gambar grafik pendapatan ini kita bisa dapat asumsikan beberapa poin. Pertama, pandemi COVID-19 yang kita lalui kemarin-kemarin justru bukan melemahkan pendapatan perusahaan, atau bisa dikatakan bahwa konsumsi rokok malah cenderung bertumbuh. Kedua, akhir-akhir ini banyak beredar berita tentang rokok murah yang berpotensi bisa mengganggu kinerja pendapatan dari perusahaan-perusahaan rokok ini. Tapi kalau kita lihat pendapatan kedua perusahaan yang senantiasa naik, bahkan cenderung membaik semenjak berlalunya COVID-19 yang pernah kita alami, nampaknya beredarnya rokok murah tidak berdampak pada sedemikian rupanya kepada kedua emiten ini. Lalu apa yang menyebabkan pendapatan dan laba bersih dari kedua perusahaan rokok ini tidak saling sejalan? Kinerja laba bersih kedua perusahaan ini ternyata lebih dipengaruhi dari cukai rokok itu sendiri. Ya, menjadi rahasia umum, industri tembakau ini salah satu donatur yang besar, negara terbesar dari sisi perpajakan atau cukai. Kalau berdasarkan dari data yang coba saya himpun rentang waktu 2018 sampai 2023, cukai dan pajak HM Sampurna besarnya sekitar 50-60% dari pendapatannya. Sedangkan cukai dari pajak yang disetor gudang garam besarnya 60-70% dari pendapatannya. Lalu apakah saham-saham perusahaan rokok, khususnya kedua saham perusahaan rokok yang sedang kita bahas ini, masih layak untuk jadi saham investasi atau tidak? Itu adalah bottom line yang ingin kita kejar, betul?
Oke, poin ketiga, masih layak nggak untuk diinvestasikan? Oke, ada beberapa poin opini atau asumsi yang mau saya bagikan. Ingat, kita cuma bisa menganalisa. At the end of the day, mari kita lihat hasil dari analisa ini sejalan dengan analisanya atau tidak. Kalau tidak, ya berarti analisa saya salah gitu ya. Pertama, melihat grafik pendapatan dari kedua perusahaan yang cenderung naik. Kok justru mengisyaratkan bahwa kondisi perusahaan baik-baik saja. Dan hal ini juga menunjukkan masih cukup banyak penikmat setia dari produk-produk rokok yang dihasilkan kedua perusahaan ini. Loh, bukannya sudah ada yang namanya vape dan lain sebagainya. At the end, vape dan lain sebagainya juga mendapati masalah yang sama, yaitu adalah cukai juga gitu. Kedua, kekhawatiran akan beredarnya rokok murah sebagai kompetitor sebenarnya tidak terlalu berdampak pada kinerja pendapatan perusahaan. Ya sebenarnya antara tidak terlalu dampak atau mungkin belum begitu terasa besar dampak signifikannya terhadap penjualan rokok ini kedua perusahaan ini setidaknya hingga saat ini. Ketiga, dibandingkan konsumen rokok. Nah, kok nampaknya investor dari saham perusahaan rokok lebih terdampak akibat dari kenaikan cukai ya? Kenaikan cukai tentu membuat perusahaan rokok perlu bermanuver menetapkan harga jual pokok produk supaya bisa tetap terjangkau konsumen. Manuver ini kemungkinan sedikit banyak akan mengorbankan laba bersih perusahaan. Hal ini terlihat dari kontribusi cukai yang besarnya 50-70% pendapatan dan tentunya akan sangat menggerus laba bersihnya. Jadi menurut saya alih-alih memberi efek jera dan berhasil mengendalikan konsumsi rokok masyarakat, panasnya cukai rokok justru malah lebih menyengat bagi perusahaan dan investor. Setuju nggak sih? Nah, penetapan cukai untuk perusahaan rokok di Indonesia ternyata ada pengelompokan atau golongannya loh. Perusahaan rokok dengan kapasitas produksi 3 miliar batang rokok per tahun dikelompokkan sebagai golongan 1. Sedangkan perusahaan rokok dengan kapasitas produksi kurang dari 3 miliar batang rokok per tahun dikelompokkan sebagai 2A atau 2B. Perusahaan golongan 1 dipungut cukai lebih besar dibanding perusahaan golongan 2. Sempat ada isu beredar bahwa perusahaan golongan 1 bisa saja menyiasati produksi rokoknya di bawah 3 miliar batang rokok per tahun dengan cara membuat anak usaha baru yang kapasitas produksinya di bawah 3 miliar batang rokok per tahun. Dengan cara ini perusahaan bisa menyiasati besaran cukai produk rokok dan menaikkan laba perusahaan. Tapi entah apakah ada yang coba jalankan strategi atau tidak, ya kita tidak tahu sebenarnya. Nah, dari sharing saya tentang industri tembakau, saya penasaran apa ada teman-teman yang nonton video ini menjadi investor, konsumen kemungkinan besar dari perusahaan rokok, atau mungkin ada yang pernah investasi di saham-saham perusahaan rokok dan memiliki insight tertentu ataupun punya cerita-cerita tertentu, boleh share ya. Karena saya melihat di sini bahwa sepertinya ini bukan bagaimana cara menekan. Dan memang pada akhirnya sesuatu yang ada unsur ketergantungannya memang tidak mudah untuk kita lepaskan. Dan itulah yang menjadi sesuatu penguat utama dalam bisnis ini. Tapi sebenarnya penekanan utama di sini adalah lebih kepada ya bagaimanapun cukai yang dibuat ini tidak serta-merta dinaikkan untuk menekan konsumsi daripada rokok itu sendiri, tapi lebih kepada pendapatan juga terkait dengan cukai ini sendiri. Ya mungkin apakah itu benar, itu juga kembali harus kita tanyakan kepada negara. Tapi yang jelas adalah sebagai seorang investor mendapatkan bad impact terhadap hal ini, dan itu terbukti nyata dalam kinerja perusahaan rokok yang terjadi dari tahun ke tahun. Ya memang di negara lain juga punya cerita yang sama, karena memang di negara lain juga pada akhirnya ingat sekali bagaimana Philip Morris ketika mau masuk ke Indonesia, dia melihat bahwa peraturan di Indonesia tertinggal 50 tahun. Dan kalau kita hitung dari pertama kali Philip Morris masuk itu baru 20 atau sampai dengan 30 tahun. Artinya masih ada 20 tahun masa harvesting yang bisa terjadi dalam industri rokok akibat ketertinggalan kita terhadap negara lain. Yaitu juga menjadi sesuatu yang kita perlu pertimbangkan sebagai seorang investor. Apakah ini lebih dini justru datang sunsetnya, atau ini justru malah menjadi suatu cara keseimbangan baru. Mari kita lihat selanjutnya juga. Buat teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih jauh, teman-teman tetap saja saya selalu katakan bahwa dalam berinvestasi, pengetahuan itu jauh lebih penting dari sekedar sebuah emosi dan tebak-tebakan. Karena bila Anda untung akibat emosi atau tebak-tebakan Anda bukan sedang berinvestasi, tapi Anda sebenarnya sedang melakukan tindakan spekulasi. Nah, kalau misalnya mau coba belajar, ada 23 judul buku saya, dan bukan artinya menyarankan hanya buku-buku saya, tapi sebisa mungkin ketika saya menulis, itulah sejauh dan limitasi pengetahuan dan kemampuan saya. Oleh karena itulah kenapa selalu ada edisi revisi dan edisi selanjutnya.
teman-teman bisa coba baca untuk mengawali perjalanan dalam investasi. Bisa coba baca buku Yuk Belajar Rabuk Saham, Trading versus Investing, Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, dan beragam buku lainnya, atau Simple Trading, Simple Investing. Bisa coba hubungi tim saya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat sharing ke saya kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.